Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Ibu Dia, selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik kelas E dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang anti korupsi dan good government. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ziren Atzika dengan MPM 055, ada Khairatun Naila dengan MPM 281, ada Yuliniar Ayu dengan MPM 283, ada Dominikus Bobby dengan MPM 285, ada Safaresa Dewi dengan MPM 286, ada Davin Windiarta dengan MPM 305. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, definisi korupsi. Next. Next. Terdapat banyak sekali pengertian dari definisi korupsi. Yang pertama, menurut Azar, korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin. Corruptus yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Yang kedua, dari Nasir, kata corruptio berasal dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Lalu menurut Anwar, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau kerusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Lalu menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Next, slide sebelumnya. Lalu menurut ASEAN Development Bank, korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Next. Lalu terdapat unsur yang melekat pada korupsi. Yang pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Yang keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Yang kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Lalu definisi korupsi dari perspektif hukum, yang pertama ada UU nomor 31 tahun 1999, 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena pengadaan korupsi KPK 2006. Lalu ada UU nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu suap illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, lalu penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Next.
Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai jenis-jenis korupsi. Next. Ciri-ciri dari korupsi antara lain yang pertama yaitu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Yang keempat yaitu berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Next. Kemudian, selanjutnya, pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Selanjutnya yaitu setiap bentuk melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedelapan yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Next. Adapun jenis-jenis dari korupsi antara lain yaitu korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yang ketiga itu korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang keempat korupsi yang terkait dengan pemerasan, yang kelima korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yang keenam korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam penggandaan, dan yang terakhir yaitu korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama itu ada perspektif agama. Dalam perspektif agama itu korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kesehatan, keselamatan, dan kemanfaatan hidup. Terus selanjutnya ada perspektif sosial. Di dalam perspektif sosial itu, korupsi dipandang suatu perbuatan yang meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral bangsa, hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah, dan akan timbulnya kesenjangan dalam pelayanan umum dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Selanjutnya, perspektif budaya. Perspektif budaya dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Selanjutnya, perspektif teknologi. Dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada dan penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara. Selanjutnya, perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, korupsi menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku, timbul pandangan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun, timbul gambaran orang-orang yang berkuasa dan kaya sebagai pemilik hukum. Selanjutnya, perspektif politik. Perspektif politik, dalam perspektifnya, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Selanjutnya, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah pendapatan yang buruk membuat penguasa asing takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada perspektif Pancasila. Di dalam perspektif Pancasila itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini jelas perilaku tindak pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku tersebut, karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya kepada Tuhan.
Terus sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini. Yang selanjutnya sila persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya ini hanya menginginkan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, perilaku yang mencerminkan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata bahkan sebagai besar pelaku tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan. Jadi semua perilaku tindak pidana dan tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku Pancasila yang katanya ideologi bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Tiga, cara pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini yang dimaksud agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar tindakan pencegahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Indonesia antara lain yang pertama, penanaman semangat nasionalis. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Yang keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik, melainkan juga secara batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi. Yang kelima, pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya menerangkan tentang definisi good government. Next. Good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Biasanya juga digunakan untuk mencegah korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good government merupakan konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan secara bersama.
Pada era reformasi, good government telah dirintis. Namun setelah berjalan 15 tahun, belum berhasil sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Karena masih terjadi adanya kecurangan dan kebocoran pengelolaan anggaran dan akuntansi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penerapan good governance di Indonesia. Good government di Indonesia ini sendiri dimulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang membuat proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil. Sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, masih banyak yang ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengolahan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan banyak upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menciptakan iklim good government yang baik, di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan ejakan dan dalam proses pengawasan pengolahan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel. Undang-undang, peraturan, dan lembaga penunjang pelaksanaan good government pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama, yang banyak dipolitisir pengolahannya, dan juga pada era Orde Baru, di mana sektor publik diterapkan sebagai agen of development. Bebannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis good governance. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.